Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali berada di majelis ilmu untuk belajar tentang sirah nabawiyah. Adanya kita di majelis ilmu ini sangat bermanfaat bagi diri kita juga, hadirin sekalian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan 4 keutamaan bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka mengaji dan mengkaji tentang Islam, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, mereka akan diberikan apa? Ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, dan mereka akan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan yang keempat, mereka akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis a'la, di majlis yang tinggi, majlisnya para malaikat yang di langit sana. Ini di antara 4 keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis yang lainnya. Ya, seperti akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia menuju majelis ilmu untuk belajar ilmu agama, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa orang yang belajar ilmu agama itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, ya, dan juga orang-orang yang belajar ilmu agama. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu masih berkaitan dengan ghazawatun Nabi, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi di zamannya, yang mungkin perlu kita ketahui, yaitu adanya perang Bani Qainuqa, ya, ghazwatu Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini salah satu suku Yahudi yang ada di Yathrib, di Madinah saat itu. Ya, di samping ada suku Bani Nadir, ada suku Bani Quraidah, ya, ada Bani Qainuqa. Ketika Nabi SAW memasuki Madinah,
dan dipercaya oleh sebagian besar orang-orang Ansar dan juga Muhajirin sebagai kepala negara, maka Nabi SAW, hadirin sekalian, membuat perjanjian damai dengan suku-suku Yahudi, ya, yang berisi toleransi. Bagi Yahudi silakan mengamalkan ajaran-ajaran agama mereka. Bagi kaum muslimin dipersilakan untuk menjalankan agamanya. Hadirin sekalian, tidak boleh saling mengganggu. Bahkan kalau ada serangan dari luar, harus saling tolong menolong, bahu membahu untuk mengusir musuh. Ya, inilah inti daripada piagam Madinah, perjanjian damai Madinah. Ya, baik itu kaum muslimin maupun non-muslimin, ya, dari kalangan bangsa Arab yang masih belum mau masuk Islam, dan orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah. Akan tetapi, hadirin sekalian, orang Yahudi ini memang orang yang suka menyelisih janji, ingkar janji, susah untuk dipegang ketika mereka berjanji atau membuat kesepakatan dengan kaum muslimin. Mempunyai akhlak yang buruk. Ya, dari dulu, tidak hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi juga pada nabi-nabi mereka sendiri yang diutus oleh Allah kepada mereka. Ya, nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu sering dikhianati. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ya, kisah Nabi Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, bagaimana nabi-nabi mereka disakiti oleh orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Begitu juga yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Bani Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa ini tinggal di Madinah, di daerah barat daya Madinah. Sebelah barat barat daya Madinah. Dan mereka memiliki pasar yang ramai, juga didatangi oleh kaum muslimin. Namanya pasar Bani Qainuqa. Disitulah mereka juga bertempat tinggal. Untuk Yahudi Bani Qainuqa ini, dalam sejarah, hadirin sekalian, mereka tidak menguasai tanah, tetapi mereka bertempat tinggal di sana, di Madinah. Mereka berdagang, ya, membuat menyepuk emas, membuat keterampilan rumah tangga. Kemudian juga mereka membuat senjata. Bahkan mereka ini di antara suku Yahudi di Madinah yang paling kuat. Mereka mempunyai 700 tentara militer, ya, dan mempunyai senjata yang lengkap. Bahkan disinyalir suku Bani Qainuqa ini adalah suku Yahudi yang paling berani, karena merasa yang paling kuat. Nah, ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin menang dalam perang Badar melawan orang-orang Quraisy, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal di perang Badar, maka pamor umat Islam ini semakin kuat di mata masyarakat Madinah. Nah, disitulah kemudian Bani Qainuqa ini, orang-orang Yahudi ini, iri hati dan sangat benci mendengar kabar seperti ini. Ya, dan mereka suka mengolok-olok, hadirin sekalian, mengolok-olok kaum muslimin. Ya, terutama di pasar. Mengolok-olok perempuan, mengolok-olok laki-laki di antara kaum muslimin. Pokoknya suka mengganggu. Makanya kemudian Rasulullah SAW melihat seperti ini, sudah ada indikasi bahwa mereka akan merusak perjanjian. Maka Nabi mengumpulkan mereka di pasar Bani Qainuqa. Ya, kemudian ketika mereka berkumpul, maka Nabi mengatakan, "Ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, kalian tahu tentang diriku ini. Ana nabiyyun mursal, aku nabi yang diutus oleh Allah.
Dan itu tertulis ya fi kitabikum, di dalam kitab kalian. Aslimu, masuk Islamlah kalian. Qabla an yusibakum mislama asaba Quraisy. Sebelum kalian tertimpa musibah, malapetaka hukuman dari Allah sebagaimana orang Quraisy mendapatkan musibah, malapetaka hukuman dari Allah, yaitu kekalahan mereka di perang Badar. Pemimpin-pemimpin mereka banyak yang tewas di perang Badar. Maka mendengar perkataan ini mereka tidak terima. Ya, dengan sombongnya mereka mengatakan, qalu ya Muhammad la yughurannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy. Ya, jangan kau merasa sombong, jangan kau merasa pede ya, atas dirimu. Kamu kemarin membunuh beberapa orang-orang dari Quraisy. Ya, kanu aghmarun la ya'rifuna al-qital. Mereka itu orang-orang bodoh, orang-orang apa? Badui yang tidak tahu cara berperang. Ya, seandainya kamu berperang bersama kami ya Muhammad, la'arafta anna nahnu an-nas. Kamu akan tahu kita ini manusia-manusia yang kuat. Ya, kamu tahu bahwa kita ini manusia-manusia yang beda dengan apa? Orang-orang Quraisy. Ya. Dan kamu baru tahu nanti kalau berhadapan dengan kita. Lah ini hadirin sekalian, bertambah sombong mereka, bukan bertambah tunduk, tapi bertambah apa? Sombong. Bukan berarti di sini Nabi memaksa mereka untuk masuk Islam. Tapi Nabi mengingatkan, mimbabi nasiha. Ya, mimbabi nasiha. Dan itu tugas Nabi hadirin sekalian. Menyampaikan, kalau diterima alhamdulillah, enggak diterima ya fa'alaihim, dosa dibebankan kepada apa? Mereka. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Maka ketika Nabi mendakwai mereka seperti ini, menasihati seperti ini, dan orang Yahudi menampakkan apa namanya kesombongannya dan menantang terang-terangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah Allah menurunkan ayat ya di dalam surah Ali Imran ayat 12 itu, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakan kepada orang-orang kafir, ya Muhammad, kamu pasti akan dikalahkan di dunia dan akan digiring ke dalam apa? Neraka jahannam. Qad kanat lakum ayatun fi fi'atain iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ya, dan itulah apa namanya jahannam, ya tempat paling buruk, tempat kembali yang paling buruk bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya telah ada tanda-tanda bagi kamu dua golongan yang akan bertempur dalam perang Badar. Maksudnya di sini orang Muslim dan orang apa? Kafir. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang kafir. Dengan mata kepala mereka seakan-akan orang Muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Jadi diingatkan oleh Allah orang-orang Yahudi ini bahwa terjadi peperangan dua kelompok, satu kafir, satu beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang beriman mendapatkan bantuan walaupun jumlahnya kecil tetapi terlihat begitu banyak karena Allah turunkan apa? Malaikat. Ya, dan mereka bisa mengalahkan. Nah, itulah yang terjadi hadirin sekalian. Bani Qainuqa terus membuat masalah-masalah terutama di pasar. Karena mereka menguasai pasar. Ya, makanya Nabi enggak suka dengan pasar Bani Qainuqa. Akhirnya Nabi membuat pasar sendiri sebagai pasar tandingan dari pasar Bani Qainuqa. Dan diingatkan kaum muslimin agar berdagang di pasar kaum muslimin. Karena Bani Qainuqa, pasar Bani Qainuqa itu pasar yang kebanyakan orang Yahudi berdagang di situ, menggunakan sistem ribawi. Ya, menggunakan sistem apa? Ribawi. Dan orang Yahudi sudah dilarang
ya tidak boleh mereka bermuamalah apa? Ribawi. Wa nuhuwan, mereka dilarang untuk bermuamalah ribawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah mereka suka menentang ayat-ayat Allah. Mereka tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang ini hadirin sekalian, mereka menguasai ekonomi dunia, memaksakan umat-umat, negara-negara baik muslim maupun non muslim yang harus penduduknya muslim pun harus ya membuka bank-bank ribawi. Bank-bank apa? Ribawi dalam bisnis mereka. Jadi dibuat sistem ribawi ini yang tidak mungkin kaum muslimin lepas darinya. Ya, itu cara mereka untuk menaklukkan ekonomi dunia dengan sistem ribawi seperti sekarang ini. Ya, padahal sudah dilarang. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Umat Islam disuruh menjauhi semaksimal mungkin ya muamalah ribawi. Karena Allah akan menghancurkan riba dan orang-orang bermuamalah ribawi. Ya, yamhaqullahu riba wa yarbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Ya, seperti itu. Nah, kembali kepada Bani Qainuqa hadirin sekalian. Nah, ada peristiwa saat itu ada seorang wanita muslimah punya keperluan. Dia harus ke pasar Bani Qainuqa, mungkin untuk menyepuk emas atau hubungan masalah perhiasan emas. Dan waktu yang jualan adalah orang Yahudi. Wanita ini memakai cadar. Ya, ini menunjukkan bahwa sudah terbiasa wanita-wanita kaum muslimah di zaman Nabi itu memakai cadar. Walaupun ada juga yang tidak memakai cadar. Ya. Sehingga para ulama ada yang mengharuskan wanita yang pakai cadar, ada yang membolehkan yang tidak pakai cadar. Ya, jadi di sini bukan berarti yang pakai cadar itu tidak boleh, belum ada di zaman Nabi, sudah ada hadirin sekalian. Buktinya ini peristiwa ini. Justru peristiwa diusirnya Bani Qainuqa karena Nabi membela wanita muslimah. Ya, dan pentingnya aurat. Pentingnya aurat sampai Nabi mengepung Bani Qainuqa dengan pasukan muslimin, ya. Walaupun harus misalnya terjadi perang, terjadi pertumpahan darah, banyak yang meninggal demi membela seorang muslimah. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi ketika wanita ini berhubungan dengan salah satu toko emas di Bani Qainuqa sama orang Yahudi. Ya, yang punya toko ini, penjaga toko ini mengatakan, lepas cadarmu. Ya, lepas cadarmu. Wanita ini tidak mau. Tidak mau. Akhirnya ketika wanita ini lengah, hadirin sekalian, gamis wanita ini ujungnya itu ditarik dengan benang atau diikatkan ke atas daripada wanita ini. Pokoknya seperti itu. Nah, ketika wanita ini berdiri, aurat bagian belakangnya itu terlihat. Ya, maka di situ ada beberapa orang-orang Yahudi mentertawakan. Memang niat untuk menggoda. Ya, padahal ini bukan untuk goda-menggoda masalah aurat ini. Ya, mereka suka bermain-main, bercanda seperti itu. Tapi bercanda yang bukan pada tempatnya. Ya, wanita ini kemudian menjerit. Karena terbuka auratnya bagian belakang. Nah, di situ kemudian enggak jauh dari situ ada seorang pemuda muslim enggak terima melihat yang demikian ini. Melihat wanita muslimah dilecehkan sama orang Yahudi dan ditertawakan sama orang-orang Yahudi yang lainnya. Maka langsung pemuda ini mengambil pisaunya, membawa pisau dan menerjang yang punya toko emas itu. Dibunuh mati orang Yahudi ini yang membuat masalah itu. Ya, melihat orang Yahudi mati ini, orang Yahudi yang lain enggak terima.
pemuda ini dikejar, ditangkap, digebuki sampai apa? Mati juga. Ya, akhirnya ribut di pasar itu. Orang-orang Islam teriak-teriak minta tolong. Akhirnya sampai kepada Nabi. Tentunya ini kan pelanggaran. Siapa yang melanggar pertama? Hadirin sekalian, Yahudi. Ya, dan mereka sudah berkali-kali, cuma Nabi masih menahan diri. Nabi menanti keadaan yang paling pas, keributan yang paling pas, dan ini pas saatnya. Karena sudah ramai di pasar, sampai terjadi pembunuhan. Ya, membunuh seorang pemuda muslim dan juga mengganggu seorang wanita muslimah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Langsung mengepung mereka, membawa pasukan dikepung Bani Qunayqa ini, hadirin sekalian. Dan tidak tanggung-tanggung dikepung selama 15 hari, selama 2 minggu. Dan ternyata tidak terbukti yang dimana Bani Qunayqa waktu mengancam Nabi, yang mengatakan, ya Muhammad, kamu membunuh orang-orang Quraisy di perang Badar itu karena mereka orang-orang Badu yang tidak mengenal peperangan. Coba engkau berhadapan dengan kami, kamu akan tahu siapa kami. Ya, kamu akan tahu siapa kami. Ternyata enggak terbukti sama sekali. Dinanti oleh Nabi di benteng mereka. Mereka punya 2 benteng di Bani Qunayqa, itu benteng besar. Ternyata enggak keluar-keluar mereka ini. Mana katanya punya senjata, katanya mau perang, diajak perang enggak berani. Hadirin sekalian. Nah, inilah orang-orang kafir itu. Ya, orang-orang kafir itu ngomong doang. Ya, tapi diajak perang di mana umat Islam punya semangat kuat dan terbiasa mereka perang dengan keyakinan di jalan Allah, dan orang yang mati syahid masuk surga. Sebagaimana kisah perang Uhud yang kemarin kita ceritakan, bagaimana bapak sama anak rebutan, ya, siapa yang dulu ikut perang. Bapak juga enggak mau kalah, anak enggak mau kalah, sampai diundi. Ya, seperti itu. Ingin masuk surga. Ya, luar biasa seperti yang terjadi pada Amruh bin Jamuh. Ya, seperti yang terjadi pada ayahnya Jabir bin Abdullah. Hadirin sekalian. Ya, sama. Ayah sama anak rebutan ingin perang. Ada yang dua-duanya mati syahid. Ya. Jadi itu semangat daripada sahabat-sahabat Nabi berperang, ingin mati syahid. Makanya ketika melawan orang Yahudi, mereka biasa aja. Ya, mereka siap perang walaupun jangka panjang. Nah, dikepung di situ, hadirin sekalian, Bani Qunayqa itu, ya, selama 15 hari. Orang-orang Bani Qunayqa tidak menyangka Rasulullah seberani itu bersama para sahabatnya, sehingga mereka tertekan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka tersudutkan, seakan mereka hidup di dalam penjara. Akhirnya mereka menyerah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Ya, terjadi setelah perang Badar. Perang Badar kan tanggal 17 Ramadan. Ya, sebulan kemudian terjadi pengusiran Bani Qunayqa. Ya, diajak perang, mereka tidak mau, akhirnya mereka menyerah. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, menyuruh sahabat untuk mengikat tangan mereka. Ketika diikat sudah tangan mereka, tiba-tiba datang siapa? Abdullah bin Ubay ibnu Salul, Rasul Munafikin. Ya, kepalanya orang-orang munafik. Ini jelas tentang manuver orang munafik. Ya, selalu membela orang kafir daripada umat Islam. Mereka membela orang-orang kafir untuk gebuk umat Islam. Sudah jelas. Ya. Dia mengatakan ya Muhammad, lepaskan. Mereka itu adalah sahabat-sahabatku, sahabatnya orang-orang Khazraj. Memang Bani Qunayqa itu berkoalisi sama orang Khazraj untuk memerangi suku Aus. Dulu Aus dan Khazraj selalu terjadi perang, selisih di antara mereka. Ya, Qunayqa berkoalisi sama Khazraj. Sedangkan Bani Nadir sama Bani Quraidah berkoalisi sama Aus. Sengaja mereka mengadu domba orang Arab. Makanya ketika Rasulullah datang, dipersatukan oleh Rasulullah.
dipersaudarakan mereka. Aus Khazraj langsung bersatu. Dan itu yang tidak membuat orang Yahudi itu senang. Hadirin sekalian, bersatunya suku-suku Arab di Madinah, Aus sama Khazraj. Padahal selama ini mereka puluhan tahun terlibat dalam perselisihan keras sampai perang. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Ya Muhammad, mereka ini orang-orangku, sahabat-sahabatku. Lepaskan mereka." Rasul tidak menjawab. Kemudian dikejar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. "Ya Muhammad, lepaskan mereka." Ditarik bajunya Nabi. Ya, kata Rasul, "Lepaskan." Rasul enggak suka sampai terlihat wajahnya merah. "Lepaskan," kata Rasul, "lepaskan dulu mereka." Karena Abdullah bin Ubay bin Salul terus-menerus mendesak Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Mereka milikmu. Mereka milikmu sudah. Tapi dengan syarat mereka harus keluar dari Madinah." Kata Rasulullah begitu. Mereka harus keluar dari Madinah. Baik, disepakati. Hadirin sekalian. Kenapa Rasulullah membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul seperti itu? Ya, karena dilihat oleh publik. Nah, orang-orang Ansor tidak semuanya mereka masih kuat imannya. Ada sebagian mereka yang baru masuk Islam. Dan mereka dulu pendukungnya Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Awal terjadi perang saudara, maka Nabi mengalah, tidak apa-apa. Ya, Nabi bisa jadi misalnya tidak perhatian sama usulnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dia punya lisan. Dia bisa mengadu domba sahabat yang baru saja mereka masuk Islam. Ya, imannya mereka belum kuat, makanya Nabi mengalah. Tidak apa-apa sudah, mereka milikmu, orang Yahudi. Ambilin, tidak apa-apa kalau bahasa kita. Tapi dengan syarat mereka harus keluar dari Madinah. Ya, akhirnya mereka keluar dari Madinah. Ya, hartanya diambil oleh kaum muslimin. Jadi mereka tidak dibunuh, cuma dihukum keluar dari Madinah. Maka mereka keluar dari Madinah ke Wadil Qura, enggak jauh dari Madinah itu ada kelompok mereka. Akhirnya mereka pergi ke Suriah, ke Dir'ah. Ya, bergabung dengan orang-orang Yahudi sana. Ada sebagian mereka mati di jalan. Hadirin sekalian. Ini hukuman untuk orang-orang Yahudi. Ya, dan ini terlihat jelas bagaimana Yahudi ini punya hubungan sama orang-orang munafik sampai sekarang ini. Ya, jadi ada di antara umat Islam ini yang hatinya kena penyakit nifaq. Ya, imannya mereka hanya di dohir saja, tapi hatinya mereka benci sama Islam. Mereka ini adalah kelompok munafiqin yang dihukumi oleh Allah mereka lebih kafir daripada orang-orang kafir. Mereka lebih kafir daripada orang kafir. Artinya nanti mereka itu di neraka tempatnya yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Karena seperti ini. Bayangkan. Hadirin sekalian, inilah kelompok yang paling bahaya. Tapi Nabi menghukumi mereka secara zahir. Karena dianggap secara zahir mereka Islam, KTP-nya Islam. Dan mereka berbahaya kalau langsung dilawan. Makanya Umar dan para sahabat yang lainnya sering mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya orang munafik ini." "Jangan ya Umar." Kata Rasulullah begitu, "Jangan. Apa yang akan terjadi nanti suatu hari?" Ada yang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Lebih bahaya lagi, aku nanti yang diserang sama orang-orang. Maksudnya begitu. Enggak sekarang ya Umar, tapi nanti mereka akan menyerangku. Muhammad membunuh sahabatnya. Orang munafik di zaman Nabi itu hadir bersama kaum muslimin, berbaju muslim, datang ke masjid, mereka puasa Ramadan, mereka ikut berjihad. Tambah rusak nanti, fitnah ini tambah besar. Muhammad membunuh saudaranya, berbahaya kalau begitu pemimpin seperti ini kan begitu. Fitnahnya lebih besar ya Umar. Wis biarkan mereka ini pura-pura Islam. Kita, maksudnya bahasa kasarnya, kita tahu siapa mereka sudah. Ya. Jadi mereka tidak langsung dihukumi kafir. Statusnya mereka masih muslim. Tapi Rasulullah sudah diberitahu,
siapa orang-orang yang munafik itu sudah diberitahu. Ya, hadirin sekalian. Nah, inilah terjadi masalah dengan Bani Qainuqa. Tapi ada hikmahnya. Setelah itu Bani Qainuqa diusir oleh Nabi dari apa? Madinah. Dan pasar umat Islam menjadi ramai sebagai ganti daripada pasar Bani apa? Qainuqa. Sehingga sedikit demi sedikit ekonomi umat Islam mulai membaik, hadirin sekalian. Kalau dulu dikuasai oleh Bani Qainuqa, mereka suka berbuat curang sama umat Islam. Kalau sama orang Yahudi mereka bersatu, sama umat Islam mereka berbuat curang, kadang mengejek, mengolok-olok. Nah, umat Islam lepas dari cakaran setan. Ya, tinggal dua, yaitu Bani apa? Bani Nadir sama Bani Quraidah. Ya, Nabi tenang, satu persatu diselesaikan. Tapi nunggu momen yang paling tepat. Ya, tidak bisa langsung. Karena mereka ini ahli kitab, orang-orang pintar, hadirin sekalian, bukan orang bodoh, orang Yahudi, orang pintar. Makanya ketika Nabi pun berdakwah di Yaman, mengutus sahabatnya yang dipilih Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal orang yang cerdas, orang yang pandai. Bahkan dikatakan oleh Nabi, Sayyidul Ulama fil Jannah, pemimpin ulama di surga. Ya, kenapa? Karena Yaman waktu itu dikuasai oleh ahli kitab. Makanya Nabi ketika mengirim Mu'adz bin Jabal, diantar Mu'adz ini sampai pintu gerbang Madinah dan dinasihati, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauma ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum mereka ini ahli kitab. Maka pertama kali yang harus engkau sampaikan kepada mereka, ajak mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan mereka bersaksi aku adalah Rasulullah. Ya, ajarkan masalah tauhid. Padahal mereka ahli kitab. Apa mereka enggak ngerti tauhid? Ngerti, tapi mereka berbuat syirik. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, orang Nasara mengatakan apa? Isa ibnullah, terlibat dalam perbuatan syirik, penyimpangan akidah. Maka suruh mereka kembali kepada akidah yang benar, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'uka bidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu ini, mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajari mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sehari semalam salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Jadi tauhid dulu, akidah dulu, ajarkan kepada mereka. Ini menunjukkan pentingnya akidah, pentingnya tauhid, agar umat Islam meninggal dunia dengan bawa tauhid, insyaallah selamat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hak Allah yang paling besar, mentauhidkan apa? Allah. Ya. Nah, orang Yahudi, hadirin sekalian, seperti itu. Dan yang membela mereka adalah orang munafik, orang-orang Muslim yang lemah imannya. Begitu akhirnya menjadi munafik. Orang-orang yang beramal tapi tidak ikhlas, itu muasal munafik. Ya, bukan karena Allah tapi karena dunia. Atau kalah bersaing. Kemudian sifat hasad yang berlebihan. Akhirnya tidak peduli lagi sama agama. Bencinya sama umat Islam berlebihan, akhirnya ditampung sama musuh-musuh Islam. Ya, dikasih beasiswa, kemudian dikasih gelar profesor, doktor, dikirim ke negeri-negeri umat Islam untuk ngerusak. Ya, mereka lah orang-orang liberal. Orang-orang apa? Liberal. Orang munafikin mereka. Enggak suka dengan Islam, enggak suka dengan syariat apa? Islam, hadirin sekalian. Merusak dari dalam. Ya, dari dulu sampai sekarang seperti itu. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa pengkhianatan Bani Qainuqa dan pengusiran Bani Qainuqa. Yang pertama, hadirin sekalian, mulianya kedudukan wanita dalam Islam. Bahwa dalam Islam wanita ini mulia. Bayangkan membela satu orang sampai Nabi harus mengerahkan pasukan. Bahkan rela mungkin para sahabatnya nanti mati, tidak ada apa-apa. Gara-gara membela seorang wanita. Kalau sekarang wanita umat Islam diperkosa, dibunuh, siapa yang bela sekarang ini? Kalau dulu satu dibela, perang pun siap.
Ya, itulah dalam Islam, hadirin sekalian. Dan juga pentingnya masalah menutup aurat. Dulu wanita tidak mau dibuka auratnya, menjerit. Ya, menjerit dan benci. Tapi sekarang orang disuruh, wanita sekarang disuruh apa? Nutup aurat justru tidak mau. Justru buka apa? Buka aurat. Ya Allah, berjilbab, tidak mau. Tambah di apa? Diketawai kita ini. Kuno, ya kan? Sudah ketinggalan zaman buka aurat itu. Itu budaya orang Arab. Pakai jilbab budaya orang apa? Arab. Karena di Arab itu banyak debu sehingga harus pakai apa? Jilbab. Kalau di sini negeri bersih, bukan seperti negeri Arab, tidak usah pakai jilbab katanya. Ya, ngawur mereka, hadirin sekalian. Susah disuruh pakai jilbab tidak mau. Padahal itu terbuka auratnya. Dan kita disuruh untuk menutup apa? Aurat. Membuka aurat pelanggaran sampai perang. Gara-gara masalah buka aurat. Sampai apa? Perang di zaman Nabi. Kemudian juga hadirin sekalian, sikap tenangnya Rasulullah dalam merangi orang Yahudi. Ya, walaupun sempat dilecehkan Rasulullah oleh siapa? Abdullah bin Ubay Ibnu Salul dilecehkan, ditarik bajunya Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, lepaskan mereka sudah. Ya, kau sudah diikat, laki-laki sudah diikat. Ya, akhirnya dilepaskan, tidak apa-apa lepaskan. Tapi syarat mereka harus keluar dari apa? Dari Madinah. Sudah selesai. Memang Rasulullah berjanji, la ukhrijanna al-yahud wan nasara ya min jaziratil Arab wala ad'a minhum illa musliman. Ya, aku akan keluarkan mereka Yahudi dan Nasara dari Jazirah Arabia, dan aku tidak tinggalkan mereka sama sekali, harus keluar kecuali yang tinggal muslim. Dan Nabi waktu meninggal dunia sudah terlaksana itu. Ya, mereka sudah keluar dari Jazirah Arabia kecuali apa namanya Syam, ya kan, kemudian apa Persia nanti ditaklukkan selama Umar bin Khattab. Tapi Jazirah Arabia sudah bersih. Ya, terakhir Khaybar. Ada perang apa? Khaybar. Khaybar ini adalah kelompok Yahudi yang paling besar di luar Madinah. Di sana kekayaan orang Yahudi terkumpul, ada senjata, ada militer yang besar, ada pertanian yang subur, benteng-benteng lebih dari 20 benteng besar dan kecil. Perang Khaybar, perang yang sangat susah. Hadirin sekalian, karena harus menaklukkan satu benteng yang lain, dan para sahabat banyak yang terluka dalam perang apa? Khaybar ini. Ya, dan alhamdulillah kemenangan diraih oleh umat Islam. Dan tidak mudah perang Khaybar ini. Nah, di sini juga terlihat bagaimana Ali bersinar dalam perang Khaybar ini. Ya, Ali termasuk yang berhasil membuka benteng besar yang susah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Besok panji Islam ini akan dibawa oleh seorang laki-laki, yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ya, laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat tidak bisa tidur. Ya, mereka berharap bahwa mereka lah yang dapat apa? Panji itu. Karena ada kalimat dari Rasulullah, laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini suatu kalimat yang indah, yang luar biasa, tidak mudah ini. Kalau hanya mengambil bendera sebagai pemimpin, ya nggak ada embel-embel itu buat apa? Tapi Rasul membuat tambahan, laki-laki ini ya mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Hatta Umar bin Khattab, demi Allah aku tidak pernah gila jabatan, ingin jabatan kecuali malam itu. Aku enggak tidur, aku berharap nanti pagi Rasulullah memberikan panjinya kepadaku. Ternyata setelah salat subuh Rasulullah mengatakan, "Aina Ali?" Mana Ali? Ali tidak hadir ya Rasulullah. Ali di tenda. Kenapa? Sakit mata ya Rasulullah. Panggil. Suruh ke sini dia. Akhirnya sakit mata, Ali dibopong ke hadapan Nabi. Ada apa ya Ali kamu? Sakit mata ya Rasul. Mana? Diludahi matanya ya Rasul.
langsung sembuh. Hadirin sekalian, mukjizat Nabi, diludahi langsung sembuh. Ya, kalau selain Nabi jangan mau. Kalau ludahnya Nabi mukjizat, selain Nabi jangan mau. Siapapun hadirin sekalian mau meludahi sendiri. Ya, walaupun Habib, walaupun Syekh. Ya, ini Nabi diludahi, Ali diludahi, langsung sembuh dah, bahkan lebih indah daripada sebelumnya. Matanya Ali, ya Ali, ini bendera, ayo berangkat kamu ke benteng Yahudi, jangan menoleh ke belakang. Ya, tapi ingat, sebelum kamu membuka benteng itu, seru kepada mereka, ya, tentang la ilaha illallah. Tentang apa? La ilaha illallah. Ajak mereka untuk bertauhid la ilaha illallah. Seperti itu. Jadi Nabi selalu mengajarkan apa? Tauhid dulu. Seperti itu. Tahu ya Ali, kalau mereka masuk Islam gara-gara kamu, itu kamu dapat suatu hadiah dari Allah lebih baik daripada humurun ni'am. Lebih baik daripada harta dunia yang paling mahal sekalipun. Kalau kamu bisa masukkan Islam mereka satu orang saja, itu nilainya tinggi di sisi Allah, dan Allah kasih buat hadiah bagus buat kamu. Itu apa? Rasulullah mengatakan seperti itu. Akhirnya Ali berangkat, ya, sehat hadirin sekalian, padahal sakit semalaman. Kemudian benteng yang besar itu terbuat dari baja, dijebol sama Ali. Itu kalau pakai orang, ya mungkin butuh 10 orang, 20 orang. Ya, Ali sendiri yang jebol. Langsung pasukan umat Islam berhasil apa? Masuk benteng Khaybar. Benteng apa? Khaybar. Nah, ini adalah suku terakhir Yahudi yang di luar Madinah. Ya, termasuk Jazirah Arabia. Jadi Nabi meninggal dunia dalam keadaan orang Yahudi Jazirah Arabia sudah diusir oleh Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.